Assalamualaikum Anaknya ada 3, warahmatullahi anaknya wabarakatuh. nurut semuanya, ya. Gimana nih? Praktekin Masih apa setia Haji kan? Marco sama istrinya ke Dengan anaknya, ilmu nggak apa-apa. kearifan lokal dari Bapak Sebentar. Haji Dwi Susanto. Diri. Terus semangat Tepuk ya, tangan. sampai hajat-hajat kita terkabul. Makasih Pak Haji. Dan bagi yang baru Assalamualaikum menemukan warahmatullahi channel Jadi wabarakatuh. Kaya ini, selamat bergabung. Yakin ya semua Anda hajat beruntung kita Allah ijabah kabulkan. karena Yakin? Anda sudah bisa mengamalkan ilmu tidak masuk akal ini, Ada sedikit cerita tapi tentang hasilnya anak pasti saya. masuk Waktu akal. itu, anak saya itu Assalamualaikum namanya warahmatullahi terus wabarakatuh. sampai saya bingung ini anak-anak. Ini nama Haji Marco. Anaknya ada 3, anaknya nurut semuanya, ya. Praktekin apa Haji Marco sama istrinya ke anaknya, nggak apa-apa. Sebentar. Diri. Tepuk tangan. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin ya semua hajat-hajat kita Allah ijabah kabulkan. Yakin? Kabul. Ada sedikit cerita tentang anak saya. Waktu itu anak saya itu semuanya pada mainnya HP terus, aduh sampai saya bingung ini anak-anak bukannya belajar malah pada main HP terus suruh sholat juga kadang HP-nya dulu lah, kadang-kadang di bangun tidur lihat HP, main game terus sampai kita bingung. Akhirnya kita bilang, mah itu kan kita belajar sama Pak Haji tentang ilmu kearifan lokal Pak Haji, kenapa enggak kita praktekin buat anak-anak kita. Jadi isi saya itu rendam celana dalam, terus pagi-pagi, malamnya serendam ya, pagi-pagi isi saya langsung masak bubur kacang hijau, airnya dicampurin ke situ, terus Air cebokan istri sinar dalam. Terus anak saya, istri saya bilang, ayo bangun jangan HP terus, ini makanya mau bikin bubur kacang hijau spesial. Saya juga ketawa doang, spesialnya nggak tahu apa. Kata anak saya bilang, wah mama bikin bubur bubur kacang hijau spesial pasti enak. Iya. Yang mau dikasih tuh bertiga. Kata anak istri saya, mau nambah, pada nambah tuh. Saya sih baru ngeliatin dari jauh. Mereka benar-benar menikmati bubur kacang hijau spesial. Itu ya salah satunya seperti itu. Terus kedua, hasilnya apa setelah makan bubur kacang hijau? Beberapa hari setelah itu, hari pertama nggak ada apa-apa, masih pada main game, masih itu. Saya kedua masih sama. Hari ketiganya subuh saya ngedenger suara apa ini? Setiap anak saya kan kuliah ya, itu biasanya main game, ngejum, apalah lihat-lihat baju segala macam pakai HP terus. Itu subuh itu bunyi ini suara apa sih? Saya bilang gitu, mama bangun mah, itu di kamar mandi kenapa tuh ada suara kayak mesin cuci apa kerusakan. Terus yang saya bilang, papa lihat tuh apa, ternyata anak saya yang kuliah itu lagi nyuci. Biasanya itu cucian itu udah numpuk tuh, udah gak ada yang ngerjain, itu semuanya direndam, dicuci semuanya. Jadi anak saya tanya, teteh lagi ngapain? Lagi nyuci pak. Beneran teh? Iya pak, aku lagi pengen nyuci air bersih. Nah itu anak saya yang pertama itu, dia langsung malam itu subuh itu udah langsung bisa tanpa disuruh udah nyuci, langsung pak dijemur sama dia. Siangnya nyetrika, itu kebetulan hari Sabtu ya Pak, jadi kuliahnya libur, jadi dia nyetrika. Anak saya yang bungsu, dia coba, dia itu lagi ini, mama pinjemnya teteh sebenarnya semprotan buat ini buat gosok. Baby buat apa? Coba importin kaca. Itu di kaca ini selama ini biasanya mau lebaran ya kita mau bersihin kaca, itu anak saya nyemprotin kaca, beresin pakai sabun, terus dia semprotin, kaca itu pada bersih semua. Dan anak saya yang kedua namanya Sultan, SMP kelas 3, kelas 2, dia itu di halaman lagi nyuci lagi nyapu. Saya bilang, mama itu sekarang ngapain?
lagi nyapu Pak, akhirnya saya videoin. Saya akhirnya Pak Haji ini berkat celana dalam ini pada rajin. Alhamdulillah sekarang itu kalau mau sholat juga mereka udah waktu tubuhnya belum azan udah pakai koko, kalau enggak udah pakai baju gamis mau ke masjid. Biasanya kalau sholat subuh itu yang lihat HP, tapi malam itu setelah dikasih air rendam masjid itu mereka itu udah apa? Udah pada ini, udah pada sholat. Biasanya kalau saya sholat, weh sholat. Dia itu apa coba? Suka ngebohong, sejak ada aja dia digelar. Terus udah pada sholat belum? Udah Pak, buktinya mana? Tuh bilang gitu. Saya pegang ada masih panas, dia bilang, lu bohong, lu dosa, lu ngebohongin orang tua nggak apa-apa, sama Tuhan bohong itu lebih bahaya lagi loh. Seperti itu. Akhirnya kita setiap hari ribut karena suka ngebohong itu sholat itu dia bilang udah. Jadi sekarang itu mereka tanpa saya harus nyuruh-nyuruh lagi sholat atau ngerjain, misalnya anak saya yang SMA itu dia khusus masak air Pak Haji untuk sekeluarga itu beres semuanya. Terus untuk setrikaan semuanya beres. Sampai sekarang itu anaknya yang kuliah itu si Tete itu dia itu siap itu Pak Haji. Tiap pagi sarapan udah beres semua Pak Haji. Jadi saya tuh bilang tuh, Mama nggak masak. Mama kan udah mau sarapan langsung mau senam. Wih, saya bilang tuh gara-gara celana dalam jadi celana dalam istri saya sekarang sempet untuk senam, untuk yoga atau apa. Jadi itu kayaknya sih memang sepele ya Pak tentang celana dalam itu, tapi hasilnya alhamdulillah. Terus tepuk tangan dong. Terus untuk anak saya itu juga biasanya sama istri saya sama kayak Mbak itu dari Lampung disamain. Kalau tidur anak mama yang cantik, prestasi ya, prestasi. Terus kalau enggak anak saya suka, ayo mama mau tidur nih gitu. Istri saya kan udah masih pakai mukena habis sholat Isya Pak Haji. Jadi anak saya bertiga disuruh jajar. Nurut manut katut, nurut manut katut, itu semuanya dilangkahin semuanya. Prestasi. Alhamdulillah Pak Haji, kemarin anak saya ikut tes TOEFL itu hasilnya 625, itu terbaik Pak Haji. Terus kata Pak Haji juga, ya udah samain aja. Itu saya lapor ke Pak Haji juga bahwa anak saya itu kuliah tanpa tes di IPB. Itu padahal belajarnya agak males ya. Tapi kata Pak Haji udah dilangkain aja disuguh gitu. Salah satu lagi kalau saya misalnya anak saya udah mau pada sekolah, saya masih tidur, langsung saya masukin ini remes-remes gitu. Papa mau sekolah. Nah, buat salaman. Jadi kalau anak kita masih kecil-kecil, kalau dia mau pamit salaman, remes alat kelamin kita buat salaman anak kita. Salamannya jangan begini kan, ngeremesnya begini. Salamannya begini. Lanjut Pak, ini luar biasa kok. Itu luar biasa banget. Terus anak-anak saya itu jadi maaf ya, yang biasanya tuh bahasanya kadang-kadang maaf. Ngegas. Anak kalau diajak ngomong suka ngegas. Sekarang nggak ada lagi yang ngegas. Mereka menurut manut katut, dan apa yang saya bilang, baby, langsung ya Pak. Langsung datang. Terus apalagi sudah saya bilang, tolong ambilin Papa kacamata, ambilin. Habis itu bilang apa? Mau nyuruh apa lagi Pak? Gitu. Saya bilang, wih, keren, apalagi saya kerjain Pak gitu. Woi, tadinya Pak, capek apa, males apa, disuruh-suruh mulai, mau bantu. Anak sekarang ngomongnya jago-jago, kan sekarang mau kerjaan apa lagi Pak gitu. Itu subhanallah banget. Memang ilmunya itu memang nggak masuk akal, tapi masuk dalam kenyataan yang punya prestasi. Dan Bapak Ibu kalau misalnya suatu hari ketemu anak saya bisa lihat dari bahasanya, dari prestasinya, mereka luar biasa. Itu Pak Haji. Subhanallah. Kabul ya. Kabul. Ya, jadi Bapak dan Ibu paksain coba hari ini, kalau yang baru dengar kita praktekin nggak pakai celana dalam, Bapak dan Ibu remes buat salaman. Apa aja hajatnya bebas. Lunasi utang saya, salaman ke kakak kandungnya, lunasi utang saya, salaman sama Pak RT, lunasi utang saya. Enggak, kan di RT ada kas, yang ada kas. Nah. Salaman sama Pak RW, lunasi utang saya, salaman sama Pak Camat,
Pak Haji bisa gak gue pangkat gue kolonel, gue salaman sama ya jenderal bintang 2 komen itunya personal dianya, boleh lah, sopan ya, sopan lah orang salaman. Remes, promosiin gue jadi brigjen, promosiin gue jadi brigjen. Boleh gak gue sama panglima? Boleh lah, promosiin. Kan alhamdulillah Pak dipromosiin. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Jorok, enggak lah, enggak jorok, maksudnya jorok. Nah, satu lamin bisa buat 1000 orang. Jangan remes salaman, remes salaman, remes salaman. Bukan, mending lecet. Kalau copot, saya nggak jamin, janganlah. Remes sekali. Ini bisa buat 1000 orang. Remes, nanti kalau mau salaman sama pimpinan, Bapak dan Ibu jangan sekali-kali habis remes, dorong pintu. Ya dong, ngerinya pecah dah. Remes, buka pintu pakai gini. Ya. Dan jangan buat salaman buat sapam, karena kan dia bukan decision maker. Jadi salamannya sama pimpinannya. Misalkan Bapak dan Ibu mau ke bengkel, minta harga diskon. Remes dulu. Bos, lagi ada program nggak di bos? Enggak ada. Kan gue baru masuk sini, nggak dapat diskon gue di bos. Tapi salaman dulu baru ngomong. Ada program diskon. Tadi yang nggak ada program jadi ada. Pak Haji boleh nggak kalau gue mau salaman ke bank? Kebetulan gue kreditnya macet. Boleh remes buat salaman. Kreditnya lancar. Lo yang bayar cicilan, gue yang ngutang, lo yang bayar. Ya boleh lah. Ini manjur. Nah makanya tadi saya bilang sama tamu saya yang tadi hajatnya terkabul, kan kita dapat ya 5 miliar. Makanya saya bilang, bos besok gue mau berangkatin anak yatim umroh. Booking G 1 kapal, 1 pesawat. Oh iya oke. Travelnya apa? Maktur. Oh iya. Nah ini bapak-bapak dan ibu yang hadir di sini mau ikut umroh gratis gak? Nah coba paksain, bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qur'annya harus 12 juz. Kenapa? Biar nggak malu-maluin Pak Haji. Ngerinya kalau bapak nggak biasa bangun jam 00, ntar kalau diberangkatin umroh bangunnya siang, yang malu siapa? Saya. Nanti kan maktur telepon dari Saudi, Pak Haji maaf nih, ini si muka berak kenapa dibawa? Jadi kalau di Arab Saudi Pak, di Mekah Pak, tanya nih yang udah pada umroh. Itu berangkat ke masjid, itu jam 2 Pak. Nggak ada ke masjid berangkat jam 4. Nggak ada ke masjid berangkat jam 5. Nggak ada. Nggak dapat bangku. Emang pakai bangku? Nggak dapat duduk. Di luar. Makanya dari sekarang Bapak latihan. Nanti kan saya pilih mana. Pak Haji aku pengen jadi pendamping anak yatim umroh. Ya gue lihat dulu lo gimana sholatnya. Kalau sholatnya bagus, berangkat. Gue gak punya duit Pak Haji buat bikin paspor, langsung saya kasih 270 kan bikin paspor. Pak Haji gue kalau mau umroh gak punya uang, gue kasih sangu 10 juta, cukup gak? Cukup lah 10 juta. Jadi kalau bapak dan ibu nih ada yang berangkat 300 orang, ya kira-kira 3 miliar dah, udah buat sangu. Kok Pak Haji mau? Ya gue seneng. Kok seneng? Ya kan ini muka jadul semua.